Halo, salam komunikasi bisnis dengan Dr. Hendra. Kita langsung aja membangun eh, daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup sering sekali dikatakan sebagai resume, juga sering dikatakan dengan CV atau namanya kurikulum vitae. Pernahkah Anda mendengar hal ini? Jika belum, saya akan ringkas saja. Contohnya, ada foto, ada nama Anda, ada eh, jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha, apakah secara bisnis ingin diinvest oleh para investor, Anda juga perlu membuat resume. Jika Anda ingin berkarir, ingin melamar posisi tertentu, Anda juga wajib menuliskan resume, ya. Nah, ini adalah posisi yang diharapkan misalnya graphic designer, nomor telepon, email, dan sebagainya, alamat ya. Lalu Anda menuliskan pendidikan Anda, pengalaman Anda dari tahun keberapa ke berapa, lalu pencapaian Anda, apa yang menonjol dibandingkan lainnya, ya. Lalu keterampilan dan juga kira-kira bahasa maupun software apa yang Anda kuasai. Itu adalah ringkasannya, ya, resume. Nah, baik. Jadi sebuah resume, daftar riwayat hidup itu adalah sebuah ringkasan yang memang sifatnya membujuk rayu, menjelaskan akan kualifikasi Anda, ya, tentang sebuah pekerjaan atau tentang sebuah bisnis, ya, dan kepada investor tertentu atau kepada uh, perusahaan tertentu. Jika Anda berada di pasar pekerjaan, maka mempunyai daftar riwayat hidup ini adalah sebuah langkah dasar. Ingat, kalau Anda ingin mendapatkan karir yang bagus atau mendapatkan investasi bagus, ini adalah langkah dasar untuk mengejar sebuah karir ataupun mengejar sebuah dana startup bisnis ya. Ketika Anda digaji misalnya atau Anda diinvest ya, mempunyai daftar riwayat hidup atau resume yang up to date, yang terus-menerus terbaru, membuatnya lebih mudah untuk mengambil kesempatan ya. Anda lebih unggul dalam mengambil kesempatan yang mungkin akan muncul dan bahkan pekerjaan yang lebih baik ya. Jika Anda eh, kira-kira beberapa tahun lagi barusan ingin mencari atau memburu pekerjaan, ya, maka tidak ada salahnya menyiapkan daftar riwayat hidup Anda sekarang, sehingga Anda lebih sadar menyadari apa yang harus dilakukan dalam 2-3 tahun ke depan, supaya membuat diri Anda lebih menarik sebagai seorang kandidat baik yang untuk berkarir maupun untuk berwirausaha. Nah, adalah salah satu contoh ya yang kurang apa ya supaya kita pelajari lah istilahnya. Scott Thompson. Scott Thompson ini pernah di-hire di Google tahun 2012. Tapi hanya beberapa bulan langsung dikeluarkan dikarenakan daftar riwayat hidup atau resume atau CV-nya itu tidak benar, tidak jujur. Ya, intinya ketika saat itu dia mengakui dia tamatan 2 gelar, tamatan Information Technology (IT) dan tamatan bisnis kalau nggak salah. Ternyata setelah dia masuk 3 bulan, dicek oleh pihak HRD atau Human Resource Management Department, bagian sumber daya manusia, bahwa beliau tidak punya gelar seperti itu, hanya satu di administrasi bisnis gelarnya, ya. Dan hal itu sebagai seorang pimpinan tertinggi, CEO atau presiden dari sebuah perusahaan besar, itu kuranglah pantas, ya. Baik. Ketika Yahoo ya, ceritanya memang ketika Yahoo meng-hire Scott Thompson di Januari 2012 ya, percaya bahwa beliau adalah pimpinan yang sangat hebat ya. Thompson itu mempunyai latar belakang yang sangat berhasil ya, sejarah yang berhasil dalam perusahaan-perusahaan yang dia pimpin ya. Dalam daftar riwayat hidup yang memang luar biasa, dia memasukkan gelar dua sarjana, gelar sarjana ya, dalam accounting ya, pembukuan dan juga computer science, ilmu komputer. Tapi ternyata setelah dicek resumenya itu bohong. Thompson itu memang punya pengalaman 30 tahun ya di dalam industri dan dikenal akan kemampuan teknisnya.
Dia tamatan di Stonehill College 1979. Hanya dengan sebuah gelar, yaitu gelarnya bukan di accounting, pembukuan maupun di ilmu komputer, tapi di administrasi bisnis, business administration. Nah, universitas tempat dia sekolah bahkan tidak mempunyai ilmu komputer ya pada awal tahun itu, 1980-an. Nah, pada titik di karir dia, gelar-gelar tambahan ditambahkan ya pada resumenya, sehingga Yahoo menamakannya ini adalah kesalahan besar ya, kesalahan mengiklankan diri sendiri. Thomson langsung mengundurkan diri dari Yahoo setelah kesalahan tersebut ditampilkan. Nah, kita nggak mau seperti ini kan? Ketidakjujuran atau kebohongan dalam resume daftar riwayat hidup itu sayang sekali sangat umum dilakukan, bahkan pada para eksekutif yang memang berprofil tinggi. Beberapa contohnya adalah beberapa tahun ini ya, yang dibuat publik ya. Seorang koki yang sangat terkenal, namanya yang dari Inggris, namanya Robert Irvine. Dia kehilangan kerja di program acara Food Network, Dinner Impossible, karena dia membual tentang kontribusinya pada pembuatan kue pernikahan Putri Diana dari Inggris. Lalu ada seorang ahli pakar saham yang sering bermain saham di Wall Street, New York, Jack Grabman, itu mohon maaf dipecat dari pekerjaannya yang bergaji 20 juta US dollar per tahunnya, ya, karena dia mengatakan bahwa Jack Grabman tamatan MIT, Massachusetts Institute of Technology, padahal dia tidak pernah tamat dari sana, ya. Lalu yang lain lagi adalah seorang pelatih sepak bola atau pelatih football ya, di Notre Dame, namanya George O'Leary. Itu langsung dipecat 5 hari setelah dia digaji ya, atau diangkat ya jadi seorang pelatih ya, ketika terkuak atau terungkapkan bahwa dia tidak mendapatkan gelar S2 atau masternya ya, atau tidak bermain di sekolah tinggi sepak bola karena dia pernah sebutkan di resumenya ya. Nah, para pimpinan yang yang merekrut orang bisa dengan mudah mencek segala jenis klaim-klaim ataupun tulisan-tulisan yang Anda buat pada resume Anda, dan berbohong bisa membuat kita supaya mendapatkan pekerjaannya bisa menjauhkan kita dari pekerjaan tersebut atau menjauhkan kita dari investor maupun perusahaan tersebut, dan bisa menyebabkan kehilangan pekerjaan ya, atau kehilangan investasi. Nah, Anda mungkin ya kehilangan banyak pekerjaan beberapa kali selama karir Anda. Menurut Badan Pusat Statistik dari buruh dari Amerika Serikat ya, bahwa survei dari anak muda menunjukkan rata-rata orang-orang yang habis mempunyai 11 pekerjaan dari usia 18 tahun sampai 44 tahun ya, berubah pekerjaan 11 kali ya, bisa di posisi yang sama, bisa posisi yang berbeda, bisa di dunia yang sama, bisa dunia yang berbeda. Bahkan di usia pertengahan 30-40, ketika perubahan pekerjaan itu mulai menurun, 69% pekerjaan itu berakhir dalam waktu 5 tahun. Artinya kita memang seharusnya membuat resume ini, daftar riwayat hidup ini tetap up to date ya, tetap baru. Lalu learning objektif ya, capaian pembelajaran yang pertama itu kita akan bicarakan mengenai
Eh, maka kita perlu mempersiapkan ya timeline atau jangka waktu untuk pencarian kerja kita. Jadi persiapan informal untuk pemburuan pekerjaan ini seharusnya memang dimulai sangat awal ya, ketika Anda mulai perkuliahan ini. Nah, lalu persiapan formal untuk pemburuan pekerjaan ini memang seharusnya ya dimulai setahun ya sebelum Anda diinterview atau diwawancarai. Pada tahun Anda diwawancarai, Anda perlu melakukan registrasi ya dengan perusahaan-perusahaan yang Anda tuju. Nah, yang kedua, cara melakukan sebuah pencarian kerja yang efektif. Internet ini punya banyak sekali peluang-peluang ya untuk mencari kerja. Cari aja kata kuncinya, misalnya kamu ingin cari apa nih? Kalau kamu tamatan manajemen, cari misalnya manajemen trainee, yes. Maunya di mana? Medan atau Jakarta misalnya, atau accounting, atau ahli pajak di Medan atau di kota Anda atau Jakarta misalnya. Banyak sekali ya akan muncul. Pilihlah salah satu yang memang paling terbaik untuk Anda dan juga karir Anda. Nah, berjejaring atau berteman dan juga magang, internship, itu membantu Anda membangun hubungan dengan profesi Anda. Jadi pada saat Anda magang, sebaiknya Anda membangun hubungan baik dengan semua orang dan juga perusahaan tersebut, memberikan kesan baik, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap karir Anda di masa depan. Ya, bisa saja membantu Anda sangat membantu Anda. Ketika Anda sedang mencari sebuah pekerjaan, reputasi online itu sangat penting. Pakailah jejaring seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, dan Google Plus dengan bijaksana untuk membangun dan juga merawat, menjaga personal brand Anda, ya, personal brand Anda. Ingat, brand itu adalah janji Anda kepada orang lain, ya. Jadi saya sangat menyarankan Anda mulai membuka akun LinkedIn ya, LinkedIn. Kenapa penting? Karena ini adalah akun profesional. Baik Anda seorang pengusaha, baik Anda seorang orang berkarir, ini penting sekali. Dimulai dari sekarang. LinkedIn ya. Dan ingat, pada saat Anda memposting sesuatu, jangan pernah memposting hal-hal yang tidak berkaitan dengan profesionalnya Anda ya. Dengan usaha-usaha pencarian pekerjaan online ini, ingatlah selalu bersiap-siap ya untuk membuat sebuah surat lamaran pekerjaan ya. Template-nya dulu ya, namanya cover letter. Ingat, cover letter itu sama dengan application letter. Saya ulangi, cover letter sama dengan application letter yang tradisional. Dan sebuah resume atau daftar riwayat hidup ini bisa membantu Anda supaya orang-orang tertarik pada diri Anda. Bisa dipahami? Nah, coba buat sebuah resume ataupun ringkasan riwayat hidup yang membuatnya menarik ya bagi orang-orang untuk melihatnya, terutama para perusahaan-perusahaan ya, para bos-bos atau majikan di masa depan Anda. Ya. Biasanya para majikan atau para SDM itu men-scan, melihat secara cepat daftar riwayat hidup untuk memutuskan siapa yang mau diinterview. Para perusahaan itu mengasumsikan surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup mewakili pekerjaan terbaik Anda. Jadi Anda perlu menekankan informasi yang relevan dengan pekerjaan yang Anda inginkan. Kalau bisa 3 tahun terakhir datanya, ya, dan menunjukkan kemampuan Anda yang unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Apa sih yang unggul dibandingkan dengan lainnya? Ya. Untuk menekankan hal-hal penting, key point ya, Anda bisa melakukan judul-judul subjudul ya. Anda bisa susun secara vertikal dan memberikan detailnya yang ringkas. Nah, data riwayat hidup atau resume memakai kalimat-kalimat yang terparagraf ya. Oke, seperti kalimat lengkap lah istilahnya. Jadi isian dalam resume haruslah tepat, ringkas, dan paralel ya,
rapi, tersusun rapi. Kata kerja dan kata kerja yang dimulai dengan ing misalnya itu bisa menciptakan citra yang baik, yang dinamis dari diri Anda. Ya, misalnya working and doing dan sebagainya, ya itu gerund namanya. Sebuah resume yang kronologis itu maksudnya adalah dari tahun awal sampai tahun yang terakhir ini. Itu memberikan ringkasan apa yang Anda lakukan dalam timeline, ya, dalam jangka waktu. Mulailah dengan yang paling dekat dengan sekarang ini, dan lalu mundur sampai kronologi tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Nah, penekanannya adalah dalam hal satu, gelar, kedua, pekerjaan Anda yang pernah Anda lakukan, ya, posisi Anda, dan tiga, tanggalnya, kapan. Kamu bisa memakai resume yang kronologis ini ketika pendidikan dan pengalaman Anda itu adalah persiapan yang cukup layak, ya, untuk posisi yang Anda cari atau Anda lamar. Nah, Anda mempunyai posisi-posisi yang cukup bagus, ya, di kantor dan juga penghargaan-penghargaan. Anda boleh memakai chronological resume. Di sisi lain, ada jenis lain namanya skill resume. Resume yang menekankan keterampilan, ya, beda dengan yang kronologis. Keterampilan itu menekankan kemampuan yang Anda telah pakai, bukannya pekerjaan yang mana Anda pakai, ya, oke. Anda bisa memakai resume yang menggarisbawahi keterampilan Anda ketika pendidikan, pengalaman itu bukan hal yang khusus bagi Anda. Jadi Anda tidak unggul di sana, Anda unggul di skillnya. Atau Anda tiba-tiba mau berubah bidang misalnya. Dari misalnya perpajakan tiba-tiba mau ubah menjadi hukum atau otomotif, maka Anda tekankan hal-hal teknisnya atau skill resume. Anda ingin juga menggabungkan pengalaman dari pekerjaan paruh waktu Anda yang dibayar, paid jobs, ya, sebagai Anda pernah berpengalaman, ya, Anda juga boleh tambahkan di sana. Aktivitas-aktivitas tambahan di luar jam kerja, ya, ataupun sukarelawan. Anda pernah jadi sukarelawan pengabdian masyarakat di mana yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, ya. Lalu juga kursus-kursus untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman Anda dalam hal keterampilan, ya, baik keterampilan bicara, keterampilan keuangan, keterampilan administrasi, dan lain-lain. Nah, sejarah kerja Anda yang terbaru mungkin saja bisa menciptakan kesan yang salah, ya, karena dari perpajakan ke otomotif itu jauh sekali, ya, mungkin punya gapnya, perbedaan yang besar. Itu menunjukkan sebuah penurunan pangkat mungkin saja, atau menunjukkan sebuah loncatan pekerjaan, ya, loncat pekerjaan. Maka Anda bisa pakai skill resume, ya, resume ini. Jadi resume sendiri, daftar riwayat hidup sendiri, itu berisi apa aja? Pertama, contact information, informasi gimana cara dihubungi, email dan telepon misalnya. Kedua, pendidikan. Ketiga, pengalaman. Nah, tujuan karir maksudnya adalah posisi yang diincar. Lalu summary artinya ringkasan dari kualifikasi Anda. Lalu juga penghargaan dan juga penghargaan, honor and awards, penghargaan maupun pencapaian. Keterampilan lain, aktivitas-aktivitas pendukung yang bisa mendukung Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, ya, yang bidang yang sama. Ataupun portfolio referensi. Referensi itu maksudnya orang yang bisa merekomendasikan Anda. Bisa secara akademik dari dosen Anda, bisa secara skills atau pekerjaan dari bos Anda yang sebelumnya, juga bisa dimasukkan dalam resume. Nah, Anda juga bisa menangani hal-hal tantangan-tantangan yang umum, kesulitan umum yang bisa muncul, ya, ketika Anda mencari kerja.
Jadi Anda bisa menghapus segala materi-materi yang kurang profesional dari webpage Anda, dari blog Anda, dari situs sosial media Anda, dari WhatsApp Anda, dari Facebook Anda. Siapa tahu Anda lagi iseng ya, lagi main itu jewer-jewer kupingnya kucing misalnya, atau Anda pakai penjepit ya, jepit apa gitu kucing atau ikan misalnya dan sebagainya binatang. Anda menyiksa binatang ya. Setelah wawancara Anda lalu melihat resume Anda dan mereka mengecek sosial media Anda, ternyata suka menyiksa kucing dan sebagainya, tidak cocok dengan budaya mereka, maka bisa saja karena hal sederhana ini bisa saja gagal ya. Maka perlu sekali menghapus segala jenis materi-materi yang bersifat tidak profesional. Bisa saja Anda marah ketika Anda dengan marah menunjukkan kemarahan Anda di sosial media ya kepada seorang teman ya, maka akan dicek juga. Hati-hati ya, hati-hati. Jika Anda punya gaps ya pada perbedaan dalam sejarah kerja Anda, pengalaman kerja yang rendah, atau Anda pernah dipecat misalnya, maka Anda perlu menuliskan masalah tersebut dengan jujur aja ya. Bahkan dalam interview Anda, jujur aja biasa aja, karena hal tersebut lumrah ya. Carilah kesempatan-kesempatan seperti magang ya dan juga pekerjaan-pekerjaan yang sukarelawan ya untuk Anda menutupi ataupun memperluas yang namanya sejarah pekerjaan Anda atau juga bisa untuk mendukung keterampilan Anda. Sangat disarankan untuk sering melakukan pengabdian masyarakat, magang dan juga pekerjaan yang jadi sukarelawan ya. Nah, cara menghandle ya porsi online ya dari pencarian kerja. Zaman sekarang zaman digital, kalau Anda tidak cari kerja dari online itu cukup gimana gitu ya, agak kurang gitu. Karena di sekarang ini semuanya adalah serba online. Walaupun dalam dunia offline juga ada. Nah, banyak resume atau daftar riwayat hidup sekarang dikirimkan secara elektronik. Lewat apa? Lewat email ya. Lewat website ya. Lewat blog-blog tertentu dan juga diposting ke internet oleh websitenya organisasi. Jadi misalnya di Jobstreet ada JobsDB misalnya atau karir.com dan sebagainya. Anda mempost resume Anda di sana dan orang-orang bisa melihat resume Anda. Jadi Anda perlu siapkan daftar riwayat hidup Anda baik secara hard copy maupun soft copy ya. Itu aja. Dan ingat, jaga bahwasanya daftar riwayat hidup Anda adalah jujur. Selalu betul-betul jujur dalam resume Anda dalam pencarian pekerjaan. Karena ketidakjujuran bisa menjauhkan Anda dari di hire ya. Dari bisa bergabung dengan perusahaan dan bisa di masa depan bisa menyebabkan Anda kehilangan karir. Baik, itu saja. Sampai jumpa. Salam komunikasi bisnis dengan Dr. Hendra.